Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Toyota Yaris Cross akhirnya 3 minggu setelah melakukan debut dunianya di Indonesia, SUV terbaru dari Toyota ini sudah disediakan untuk kami coba di lintasan tertutup di Toyota Driving Experience. Jadi di video kali ini saya akan menyetir mobil ini dan merasakan bagaimana impresi pertama mengendarai sebuah Yaris Cross. Nah, untuk detail yang lebih lengkap mengenai mobil ini, kami sudah pernah buatkan first impression reviewnya. Anda bisa klik link di atas sebelum menonton video ini. Dan sekarang kita akan lebih konsentrasi mengenai bagaimana rasa berkendara dari mobil ini. Inilah first drive dari Toyota Yaris Cross. Sedikit tentang mobil ini, walaupun bernama Yaris, tapi sebenarnya mobil ini tidak memiliki kesamaan basis sama sekali dengan Yaris hatchback yang Anda lihat di showroom Toyota. Karena ini sebenarnya adalah model baru total, bahkan menggunakan basis dari DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Artinya mungkin kedepannya akan ada kembarannya dari Daihatsu, tapi untuk sementara tidak. Dan dia diberi nama Yaris karena Yaris itu sebenarnya kalau di mata Toyota bukan merupakan nama sebuah model, tapi nama sebuah segmen. Makanya ada Yaris Cross, kemudian ada Yaris Hatchback, ada Yaris Hikers, bahkan ada GR Yaris yang benar-benar berbeda platformnya, tapi mereka berada di segmen ukuran yang mirip. Nah, berbicara ukuran, mobil ini berada di atasnya Toyota Race dan berada sedikit di bawahnya Toyota Corolla Cross. Jadi dia secara dimensi bodi lebih compact, secara mesin juga lebih compact, tapi mesinnya istimewa karena ini adalah SUV Toyota yang memiliki varian mesin bukan hanya mesin bensin biasa, tapi juga mesin hybrid. Harga sendiri, pada saat kami membuat video ini, itu belum keluar harganya. Tapi pada saat Anda menonton video ini, harganya sudah keluar mestinya, dan kami akan cantumkan di deskripsi. Pada saat pertama kali keluar mobil ini, kami memprediksi harganya sekitar 350 sampai 460 juta rupiah. Dan kalau benar bisa di bawah 500 juta rupiah untuk yang varian hybridnya, itu akan memberikan persaingan yang sangat sengit ke Honda HR-V, terutama Honda HR-V RS, karena Honda HR-V RS itu sudah di atas 500 juta rupiah. Dia bermesin lebih bertenaga dengan turbo, tapi hybrid ini mungkin akan menarik perhatian banyak orang karena jauh lebih efisien. Jadi ada dua varian mesin yang digunakan di Toyota Yaris Cross ini. Mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated seperti yang Anda temui di Toyota Veloz dengan tenaga 104,6 HP dan torsi 138 Nm. Itu kodenya 2NRVE, sama persis dengan yang digunakan di Toyota Veloz. Nah, tapi varian teratasnya yaitu varian hybrid ini memiliki mesin versi hybrid dari 2NRVE tersebut. Makanya namanya 2NRVEX kodenya. Dia memiliki dua sumber tenaga, ada tenaga listrik dan ada tenaga mesin konvensionalnya. Nah, yang mesin bensinnya itu dia memiliki tenaga 90 HP dan torsi 121 Nm, dan masih dibantu lagi oleh mesin listriknya yang mengeluarkan tenaga 79 HP dan torsi 141 Nm. Jadi mestinya ini bukan hanya lebih irit tapi juga jauh lebih bertenaga. Nah, versi hybrid ini ada dua pilihan trim, yaitu GR dan non-GR. Yang ini adalah yang GR, jadi yang benar-benar paling tinggi. Sedangkan yang varian mesin bensin yang 2NRVE itu ada 4 varian. Ada G dan S masing-masing dengan transmisi manual dan transmisi otomatis. Secara sekilas modelnya ini cukup keren ya dan modern. Depan ada beberapa ciri desain dari Corolla Cross. Kemudian ini juga spakbornya mirip Innova Zenix, kemudian di belakangnya ini modern, ada Lexus-Lexusannya, dan secara umum mobil ini menarik, enak untuk dipandang mata, rapi, desainnya cukup berkelas, tapi juga dengan adanya over fender hitam ini menjadi
gagah. Apalagi bannya juga besar, di tipe teratas ini menggunakan ban 18 inci. Posisi duduk di Yaris Cross ini cukup ergonomis karena dia sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Walaupun untuk saya yang tingginya 177 cm sebenarnya berharap sedikit lagi lebih mundur, tapi dengan adanya teleskopik ini untuk beragam posisi, beragam tinggi badan, sekarang mendapatkan posisi duduk yang jauh lebih ergonomis dibandingkan Toyota Veloz misalnya. Oke, sekarang kita nyalakan karena dia sebuah hybrid dan masih ada baterainya. Tentu saja hanya AC yang menyala dan peranti elektronik, tapi mesin tidak menyala sama sekali. Dan hybridnya Toyota itu benar-benar terkenal sangat efisien dalam menangkap energi, terutama energi regeneratif. Sehingga dari pengalaman saya menggunakan hybrid Toyota lainnya, bisa sekitar 50% waktu di jalan atau bahkan lebih, itu mesin dalam kondisi mati yang membuat konsumsi bahan bakarnya luar biasa iritnya. Kami belum bisa melakukan pengetesan karena di sini ruangan tempat tertutup, tapi kami bisa bayangkan mobil ini dengan mudahnya menyentuh 20 km per liter. Nah, kabinnya sendiri, kembali lagi ke kabin, ini cukup driver oriented ya, jadi ada pembatas di sini. Kemudian visibilitas cukup baik, kemudian entertainment systemnya ini besar 10,1 inci dan sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto. Dan di bagian instrumen ini digital mirip seperti yang dipakai di Veloz, tapi dengan tambahan display untuk sistem hybridnya. AC digital single zone, dan ini panas sekali ya hari ini, tapi AC-nya ini dingin sekali ya, khas Toyota ya. Kemudian kalau dilihat dari tombolnya, dia sudah dilengkapi dengan EV mode, artinya dia bisa berjalan hanya full listrik ketika baterainya sedang terisi lumayan penuh. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan TSS, tipe teratas ini Toyota Safety Sense, termasuk Adaptive Cruise Control dan Lane Keep Assist, Lane Departure Warning, Rear Cross Traffic Alert, Blind Spot Monitoring. Jadi ini sudah menunjang keselamatan kita di jalan. Rem parkir sudah elektrik dengan auto hold. Dan yang selalu ada ya di produk Daihatsu dan Toyota yang terbaru itu ada indikator seatbelt belakang, mana saja yang sudah dipakai, mana saja yang belum. Dan kita sudah mulai harus mengkampanyekan seatbelt belakang itu dipakai oleh penumpang karena bahayanya sama saja tabrakan ketika penumpang belakang tidak menggunakan seatbelt, dan di sini sudah ada peringatannya. Oke, material-material, paduan material empuk dan material di sini masih empuk ya, tapi di dashboard ini ada material kerasnya, tapi tidak terlalu terlihat murahan, cukup berkelas dan rasanya sepadan dengan harganya. Kalau misalnya harganya di antara 350 sampai 460 juta rupiah. Oke, ada penyimpanan cukup besar dan bisa diubah menjadi cup holder, dan cup holdernya juga bisa untuk botol maupun cup yang pendek. Dan di sini ada ya penyimpanan kecil, tidak seberapa. USB slot ada dua, satu USB A dan satu USB C, serta ada laci yang normal lah ukurannya, tidak terlalu besar. Dan di pintu, masing-masing pintu masih memiliki 3 buah cup holders lagi. Jadi masalah kepraktisan ini tidak menjadi isu sama sekali di Yaris Cross. Tapi bagaimana rasa berkendaranya? Langsung aja kita bawa. Mulai jalan tanpa suara. Karena ini masih mode EV, baterainya masih ada isinya. Ya, halus sekali ya kalau misalnya benar-benar modenya listrik seperti ini. Kalau kita gas baru dia nyala mesinnya. Ya, dan sama seperti hybrid Toyota lainnya, perpindahan dari motor listrik ke bensin itu benar-benar berlangsung sangat halus dan tidak ada getaran. Ada mungkin sedikit, tapi hampir tidak terdeteksi sama sekali. Sekarang kita akan coba bantingan ya. Bantingannya cukup empuk kalau misalnya melewati polisi tidur. Tapi getaran-getaran kecil dari aspal itu masih
masih terasa, sedikit terasa ya. Bisa jadi mungkin karena bannya agak terlalu tinggi tekanannya. Ini garis kejut. Nah, garis kejut itu getarannya masih agak terasa, tapi secara overall sih ini bantingannya lebih ke arah empuk ketimbang keras. Nah, kalau dibawa bermanuver, ya bukan SUV yang terlalu presisi untuk bermanuver, tapi dia masih relatif stabil dan masih terkendali lah. Tapi bukan tipe pengendalian yang begitu kita belokkan setir itu dia wah langsung gitu sigap gitu ya. Enggak, ini lebih ke arah kenyamanan mobil ini. Kalau polisi tidur lagi, kalau pelan, nah ini kerasa empuk kok. Kita akan lewatin air karena dia memiliki ground clearance 220 mm. Jadi untuk menerjang air seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Nah, kita coba radius putarnya. Oh, radius putarnya kecil ini mobil. Ini kecil, bahkan ini di putaran balik yang sangat sempit, saya tidak perlu mundur lagi. Nah, ini sekarang ada simulasi lubang di jalan. Nggak masalah sama sekali. Jadi untuk lubang besar, untuk polisi tidur yang besar, itu nggak ada masalah sama sekali. Mobil ini terasa nyaman, tapi memang di mana mobil ini terasa ada getarannya adalah justru di ketidaksempurnaan yang kecil-kecil, gelombang kecil-kecil di jalan ini masih agak terasa di mobil ini. Tapi bisa jadi karena mobil ini adalah mobil yang pre-production. Jadi ini bukan mobil yang sudah diproduksi untuk konsumen, ini benar-benar mobil yang dibuat awal hanya untuk launching. Semestinya sama, tapi kadang-kadang bisa aja ada perbedaannya karena tentunya QC-nya tidak akan seketat produksi yang untuk konsumen. Setirnya relatif enteng dan menyenangkan ini untuk di jalan-jalan di perkotaan. Ya karena memang SUV ini tujuannya dibuat untuk bermanuver di urban ya, di perkotaan. Tapi dengan mesin hybrid, berbeda dengan listrik, dia bisa melakukan perjalanan jauh ke luar kota. Satu yang menyenangkan di mobil ini adalah dia sudah dilengkapi dengan sunshade yang elektrik. Jadi Anda tidak perlu pakai bongkar pasang lagi. Nah, ini seperti mobil-mobil premium kelas atas. Dan ini yang menakjubkan ya. Kita jalan itu dari tadi ini kan di lokasi tertutup ya, jadi jarang jalan itu konstan, tapi jalan itu stop and go, akselerasi, ngerem. Dan ini saya average-nya ini masih di atas 16 km per liter, masih sangat hemat. Coba kita lihat ya. Ini tadi saya riset sebelum jalan. Nah ini hasilnya 17 malah. Nah, sekarang kita akan coba akselerasinya. Kalau akselerasi dari berhenti, ini memang nggak terlalu panjang ya, tapi minimal kita bisa lihat karakter dari penyaluran tenaganya. Oke. Jadi begitu di awal akselerasi itu instan tenaganya karena ada dari baterai itu yang memberi torsi instannya. Motor listrik berkekuatan 79 HP dan 141 Nm itu langsung beraksi di awal. Baru setelah itu mesin bensinnya menyala dan memberikan tenaga tambahan untuk di putaran atas. Bayangan kami mobil ini mungkin akselerasinya bisa di
9 sampai 10 detik mungkin ya. Coba kita rasakan lagi. Saya akan kira-kira ya. Ini masih kira-kira karena tidak bisa diukur. Tuh, 2. Oh, ada spin loh di awal. Ya, ini bisa antara 9 sampai 10 detik menurut saya. Akselerasinya yang mana itu impresif karena mobil ini sangat hemat. Dibawa muter-muter gini aja bisa 117. Kalau artinya kan sebenarnya kalau di jalan yang normal di mana kita bisa jalan lebih konsisten, itu kan pasti akan jauh lebih hemat. Dan saya sangat appreciate ya dengan Toyota yang walaupun di tengah gempuran mobil elektrik justru makin memperbanyak produk hybridnya. Karena bagaimanapun hybrid itu memiliki fleksibilitas yang lebih baik dibandingkan mobil elektrik. Mungkin secara keseluruhan operational cost-nya tidak akan serendah mobil elektrik. Tenaganya pun tidak akan seinstan mobil elektrik. Tapi untuk sebagian, malah mungkin sebagian besar dari kita, di mana hanya memiliki satu mobil utama gitu ya, untuk semua keperluan, hybrid jauh lebih fleksibel dibandingkan listrik. Dan Toyota termasuk pionir dari mesin hybrid sejak tahun 90-an di Toyota Prius. Di tahun 96-97 mereka terus mendevelop mobil listrik mereka, mobil hybrid mereka, sampai akhirnya terciptalah efisiensi yang luar biasa. Karena sekarang sudah generasi kelima dari hybridnya, dan tiap generasi mereka punya aiming, punya target untuk lebih hemat minimal 10% dibandingkan generasi sebelumnya. Bayangkan sekarang sudah 5 generasi yang membuat produk hybrid Toyota itu selalu membuat impress karena kehematannya. Dan apalagi ini hybrid yang dipasangkan di mesin yang mungil. 1500 cc ini adalah hybrid Toyota dengan mesin termungil yang ada di pasaran. Yakin saya ini kalau dibawa normal di dalam kota aja 20 km per liter sih bukan angka yang mustahil. Kita akan coba pengeremannya. Dilengkapi dengan ABS, dan ABS-nya sangat sigap dalam menghentikan mobil. Ini sengaja saya rem tadi di daerah yang berkerikil. Ya, pengeremannya normal sih, nggak ada yang terlalu menakjubkan ya, karena ini juga bukan sebuah mobil sport. Ini sih bakal menjadi mobil yang sangat menyenangkan kalau dipakai di jalan raya. Ukurannya nggak terlalu besar, kemudian nyetirnya enak, bantingannya juga enak, dan pasti mesinnya sangat irit, serta akselerasinya juga sangat baik untuk sebuah mesin ramah lingkungan. Nah, ada satu yang belum saya pernah coba pada saat pertama kali mobil ini launching, yaitu kamera mundurnya. Oke, dia ada kamera mundur dan ada kamera 360, dan dia dilengkapi dengan guidelines. Walaupun guidelines-nya ini kelihatan resolusinya bukan resolusi yang halus ya, tapi minimal membantu lah. Minimal membantu pada saat kita mau bermanuver. Ya, jadi bukan resolusi terbaik, tapi minimal mobil ini sudah memiliki kamera 360 dan kamera mundur dengan guidelines. Oke, sebagai kesimpulannya, mobil ini walaupun ukurannya cukup compact, tapi dia memberikan kualitas bantingan yang baik, performa yang baik, konsumsi bahan bakar yang walaupun belum diuji sesuai dengan standar kami, tapi sudah menunjukkan betapa iritnya mobil ini walaupun melewati kawasan yang tertutup. Memang
dibandingkan Corolla Cross, mobil ini masih ada terasa entengnya. Tidak sesolid Corolla Cross dalam melewati benturan-benturan kecil di jalan, tapi ya mobil ini akan memberikan fleksibilitas melewati jalan-jalan sempit yang lebih baik, konsumsi bahan bakar yang lebih baik, dan juga mungkin saja performa yang lebih baik. Kita nggak tahu karena dia enteng juga, sedangkan tenaganya cukup besar. Itu yang nanti akan kita bisa lihat ketika kita bisa melakukan tes dalam jangka panjang saat memakai mobil yang versi produksi massalnya. Nah, berbicara produksi massal, Anda kalau menonton video ini di awal, Anda akan menonton pada tanggal 13 Juni 2023, dan di hari yang sama dengan video ini keluar, Yaris Cross memulai produksi pertamanya di Toyota Motor Manufacturing Indonesia di daerah Kerawang. Jadi kalau Anda nonton di awal-awal, video ini kemungkinan keluar sekitar jam 2 siang, itu mobil pertama belum jadi, itu masih di tengah-tengah line produksi. Tapi di sore hari tanggal 13 Juni 2023, unit pertama Yaris Cross akan keluar dari pabrik dan akan langsung dikirimkan ke dealer untuk disalurkan ke konsumen. Sekarang daftar tunggunya sudah cukup banyak menurut pengakuan Toyota, dan nggak sabar rasanya nunggu mobil ini untuk saya tes langsung di jalan raya untuk lebih tahu bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakar sesungguhnya, bagaimana impresinya ketika dipakai berjalan jauh, serta apa saja kelebihannya dan kelemahannya yang itu akan bisa kami sampaikan lebih akurat ketika kami sudah meminjam mobil ini dalam jarak yang jauh. Tapi untuk sementara, sekian dulu first drive kami akan Toyota Yaris Cross Hybrid ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.